Di mata kuliah kita, gerakan sosial, pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang ke-10, yaitu mengenai gerakan sosial dan negara. Bagaimana relasi atau hubungan antara negara dan gerakan sosial, ya. Apa pengaruhnya negara bagi gerakan sosial, dan lalu apa pengaruhnya interaksi yang ada antara negara dan gerakan sosial terhadap pola atau bentuk negara yang bersangkutan, ya, seperti itu, ya. Saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya ini dengan baik, ya. Nah, ini tema kita di topik 10 ini, gerakan sosial, relasi antara negara dan gerakan sosial, ya. Oke. Nah, uraian saya tentang ini merujuk kepada dua buku. Yang ini salah satu, ada beberapa contoh buku yang baik mengenai relasi antara gerakan sosial dan negara. Ini berbahasa Inggris. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, silakan akses buku ini. Yaitu buku dari John Dizek dan kawan-kawan, judulnya Green State and Social Movements. Ini berbicara tentang gerakan lingkungan di Amerika, di Inggris, di Jerman, dan Norwegia. Nah, memang ini kasusnya berkhusus kepada gerakan lingkungan, tapi nanti kita bisa melihat bagaimana relasi antara negara dan gerakan sosial. Dan kedua adalah buku Hank Johnston, yaitu States and Social Movement, negara dan gerakan sosial, ya. Nah, nah, relasi antara gerakan sosial dan negara. Nah, antara negara dan gerakan sosial itu tidak dipisahkan satu dari yang lainnya, artinya keduanya memiliki kaitan yang sangat erat, ya. Negara tidak bisa dipisahkan dari gerakan sosial. Gerakan sosial juga dipengaruhi oleh negara. Nah, memang dalam beberapa kasus tertentu ada negara yang sangat anti gerakan sosial, tapi nanti akan membentuk jenis gerakan sosial yang bagaimana. Walaupun di negara misalnya yang tidak membuka akses gerakan sosial, sebenarnya ada gerakan-gerakan sosial yang bergerak di bawah tanah. Jadi sebenarnya sangat masih ada erat kaitannya antara gerakan sosial dan negara dari berbagai, terlepas dari bentuk negaranya seperti apa, ya. Nah, mengapa kaitan antara negara dan gerakan sosial begitu erat? Alasan pertama adalah bentuk negara yang kita lihat, yang kita nikmati sekarang ini, baik negara kita sendiri atau negara lain, itu sebenarnya merupakan hasil dari interaksi antara gerakan sosial dan negara di masa-masa sebelumnya. Jadi kalau kita melihat negara Indonesia seperti sekarang ini, dari segi ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya, itu sebenarnya hasil interaksi antara negara dengan gerakan sosial di masa lalu. Nah, ini poin pertama, ya. Nah, jadi ini mengatakan bahwa relasi antara gerakan sosial dan agama negara itu sangat erat. Nah, alasan kedua, karena hasil dari interaksi antara negara dan gerakan sosial mempengaruhi dunia politik dan dunia lainnya. Nah, bagaimana interaksi antara gerakan sosial yang ada di sebuah negara dan itu akan membentuk dan mempengaruhi bagaimana bentuk dunia politiknya. Nah, Indonesia misalnya, kita bisa melihat seperti sekarang ini, bentuk negara kita dari segi politik adalah demokratis, adalah hasil dari interaksi gerakan sosial dan negara di masa sebelumnya, itu khususnya di masa reformasi. Kalau tidak ada gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat tahun 98 itu yang menjatuhkan Orde Baru, kita mungkin tidak akan terjadi negara demokratis seperti sekarang ini. Kita mungkin masih di masa represif, masa otoritarianisme ala Orde Baru, ya. Jadi di situ jelas gerakan sosial mempengaruhi bagaimana pola politik yang ada sekarang ini. Ketiga, negara memainkan peranan penting dalam menyediakan konteks atau ruang struktural bagi gerakan sosial. Nah, gerakan sosial memainkan peran penting dalam kemampuannya mentransformasi negara. Nah, jadi
Negara itu menyediakan konteks bagaimana gerakan sosial itu mempengaruhi struktur-struktur di masyarakat kita. Apakah negara itu terbuka atau tidak? Kalau negaranya terbuka, maka gerakan sosial punya pengaruh untuk membentuk struktur di masyarakat kita. Contohnya tadi mengenai gerakan sosial reformasi. Kalau dulunya tidak dibuka tuh reformasi, apa gerakan sosial bagi mahasiswa tidak akan terjadi sekarang ini. Maka gerakan sosial memainkan peranan penting dalam melakukan perubahan dalam sebuah negara. Nah, terakhir, alasannya adalah dinamika antara negara dan gerakan sosial ini mempengaruhi bagaimana negara itu merangkul gerakan sosial dan menjadikannya sebagai bagian dari negara. Nah, hubungan yang dinamis atau tidak dinamis antara gerakan dan sosial negara itu menentukan bagaimana apakah negara itu akan merangkul gerakan sosial atau sebaliknya menendang gerakan sosial dari kehidupan bernegara. Oke. Mari kita lihat ke belakang sebentar. Sejak abad 18, politik, gerakan sosial, dan negara berkembang itu bersama-sama dan saling bentuknya. Nah, mulai tahun abad 18 tuh ya, dan munculnya gerakan-gerakan civil society, bangkitnya industrialisasi, ilmu pengetahuan berkembang, maka pada yang sama juga muncul gerakan-gerakan sosial politik yang di negara-negara baik negara maju atau negara berkembang, dan ini saling berpengaruh mulai abad ke-18 ya. Interaksi negara dan gerakan sosial menunjukkan bahwa negara modern itu berkembang bersamaan dengan mobilisasi gerakan sosial. Nah, gitu kan? Jadi, dalam negara modern, mulai abad 18 itu, sampai sekarang ini, perkembangan sebuah negara seiring dengan perkembangan gerakan sosial. Nah, jadi kalau gerakan sosialnya maju, baik negara juga maju. Nah, contohnya negara Eropa, Amerika dan sebagainya, itu salah satu kemajuan mereka karena memang kemajuan di gerakan-gerakan sosial. Sebaliknya bagi negara-negara yang tidak maju, kita bisa mengatakan gerakan sosialnya tidak tumbuh hidup. Nah, gitu ya. Contohnya negara otoriter seperti Korea Utara. Korea Utara itu salah satu negara termiskin di dunia. Walaupun anggaran militer mereka tinggi. Banyak orang miskin di sana. Salah satunya karena memang tidak hidupnya, tidak tumbuhnya gerakan sosial di sana. Indonesia bagaimana? Indonesia sedang-sedang. Ya, gerakan sosialnya hidup, maka negara pun. Salah satu. Gerakan sosialnya ada, tumbuh, maka negara pun tumbuh. Maka kalau ingin maju sebuah negara, salah satunya adalah gerakan sosial mesti dibuka, punya peluang dan punya ruang yang cukup untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi negara. Untuk memahami negara dengan baik, nah karena itu, Anda tidak bisa mengabaikan peranan gerakan sosial. Nah, gitu. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana sebuah negara itu berkembang, bisa menjadi seperti ini, lihatlah gerakan sosialnya. Indonesia misalnya. Kalau Anda ingin mengerti mengapa Indonesia berkembang seperti sekarang ini, dari sistem politiknya, mengapa ada Kementerian Agama dan sebagainya, Anda sebenarnya ke masa lalu. Sejarah Indonesia ketika ada interaksi antara umat muslim dengan di masa penjajahan, kemerdekaan, dan sebagainya. Oke. Pada masa kini, gerakan sosial merupakan bagian integral dari politik. Nah, salah satu kekuatan besar dari segi politik adalah gerakan sosial, karena mereka gerakan sosial itu punya pengaruh besar dalam mengadakan perubahan. Walaupun mereka itu, gerakan sosial itu tidak bukan partai, ya, tapi ketika bergerak mereka punya pengaruh besar secara politik. Oke. Artinya, negara modern yang demokratis pada kenyataannya adalah masyarakat gerakan sosial. Nah, gitu. Ini poin penting nih ya. Kalau sebuah negara modern yang demokratis pada dasarnya kenyataan adalah sebuah negara yang di mana tumbuh gerakan-gerakan sosial dengan baik. Sebaliknya, kalau negara itu tidak tumbuh gerakan sosialnya, maka negara itu hampir bisa dipastikan negara yang terbelakang, negara yang tidak demokratis, ya. Seperti contoh Korea Utara tadi, ya. Itu. Maksud yang disebut dengan modern itu dari berbagai macam ya, ekonominya, ilmu teknologinya, sosial dan sebagainya. Nah, keterlibatan gerakan sosial dalam sebuah negara itu menentukan dinamika dan perkembangan masyarakat dan negara itu. Ya.
Kalau gerakan sosial bisa diberi ruang yang cukup untuk berkembang dan berkontribusi bagi negaranya, maka negara itu juga akan menjadi negara yang berkembang dengan sangat bagus, maju, dan demokratis. Sebaliknya, akan berakibat yang sebaliknya pula. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau kita berbicara tentang relasi antara negara dan gerakan sosial, lalu pertanyaannya bagaimana sebenarnya pola atau model relasi antara gerakan sosial dan negara. Bagaimana sebenarnya polanya ketika negara berhadapan dengan gerakan sosial atau gerakan sosial ketika berhadapan dengan negara. Nah, yang pertama, model pertama adalah inklusi formalistik inclusion. Artinya di sini pada pola ini negara memberi aktor gerakan sosial akses kepada lembaga-lembaga formal. Jadi negara itu mengizinkan gerakan sosial untuk mengakses lembaga-lembaga formal negara, seperti partai politik. Nah, boleh kan negara mengizinkan partai politik itu merangkul organisasi non-partai, seperti NGO dan sebagainya. Nah, tapi negara tidak memberi akses kepada gerakan sosial ini kepada lembaga informal seperti elit politik dan pemerintahan. Seperti itu. Nah, dibolehkan masuk kepada partai, misalnya bekerja sama dengan partai dan sebagainya, tapi kepada akses pemerintahan itu tidak bisa, tidak diberi izin. Jadi mereka dirangkul, tapi secara formal saja, tapi tidak lebih dari itu. Nah, pada tindakan ini, pada pola seperti ini, negara tidak melakukan represif, tidak menekan, tidak menentang, tidak menutup gerakan sosial, tidak. Jadi negara karena tadi bersifat inklusi, mengizinkan gerakan sosial hidup, tapi walaupun terbatas, negara tidak melakukan tindakan yang kejam, yang keras, yang represif terhadap gerakan sosial. Tapi, ada tapinya dalam pola seperti ini, gerakan sosial punya kemungkinan melakukan veto atas kebijakan negara. Dia tidak terlibat dalam keputusan-keputusan penting negara, misalnya, karena punya akses kepada partai politik kan, tetapi tidak mampu memberikan misalnya kontribusi-kontribusi yang substantif yang penting. Karena lemah hanya bersifat formalistik tapi tidak mampu memberikan sumbangan atau keputusan yang sangat penting bagi kepentingan sebuah negara. Atau kepentingan hal-hal penting di sebuah negara. Itu yang pertama ya, disebut dengan formalistic inclusion. Yang kedua, pola kedua, relasi antara negara dan gerakan sosial disebut dengan integrasi prosedural penuh, full procedural integration. Nah, artinya bagaimana ini? Pada pola ini, negara memberi aktor dan gerakan sosial itu akses kepada lembaga formal seperti partai politik dan lembaga informal seperti elit. Nah, kalau yang tadi itu hanya kepada partai politik, tapi akses informal berhubungan dengan tokoh-tokoh politik tidak bisa. Tapi yang ini diberi tuh, bukan cuma akses kepada politik, tapi juga kepada tokoh-tokoh politik dan elit-elit pemerintahan. Nah, jadi lebih banyak ruang terbuka untuk berpartisipasi bagi gerakan sosial. Nah, sama seperti yang pertama, pada ini negara tidak melakukan tindakan represif kepada gerakan sosial. Gerakan sosial mungkin bisa melakukan veto atas kebijakan negara, tapi tidak akan memperoleh konsesi yang substantif. Nah, dalam pola yang seperti ini, di mana negara melakukan integrasi terhadap memberikan ruang integrasi bagi gerakan sosial, itu bisa saja dalam konteks tertentu gerakan sosial punya hak untuk memberikan keputusan atau menolak atau tidak menolak sebuah kebijakan atau apa. Tapi mereka tidak punya kekuasaan untuk terlibat dalam hal yang sangat penting menentukan arah kebijakan negara, seperti itu. Tapi ruang yang diberikan dari negara kepada mereka lebih terbuka daripada yang pertama tadi, ya, seperti ini. Yang ketiga, pola ketiga dalam relasi antara agama dan gerakan sosial adalah eksklusi selektif. Nah, eksklusi artinya penyingkiran, dikeluarkan, tapi selektif. Nah, pada pola seperti ini, negara tidak memberi aktor dan gerakan sosial akses kepada lembaga formal dan informal.
Ini kebalikan dari yang dua tadi. Dieksklusi, dilarang, dikeluarkan, dihalangi untuk memiliki akses kepada lembaga-lembaga formal dan informal. Nah, gerakan sosial tidak diberi akses ke partai politik, ke DPR, ke lembaga pemerintah, dan sebagainya. Jadi dikeluarin, dihalangin. Nah, akibatnya negara bertindak represif atau bertindak keras terhadap gerakan sosial. Nah, akibatnya juga gerakan sosial tidak mungkin melakukan veto atau menolak atau tidak menolak terhadap kebijakan negara, dan atas kebijakan negara tergantung kepada konfigurasi kekuatan politik yang ada. Nah, ini hampir kebalikan dari yang pertama tadi pada eksklusi selektif ini. Tapi mungkin ada beberapa poin negara mengizinkan gerakan sosial terlibat dalam beberapa hal, tergantung kepada kekuatan politik yang ada misalnya di negara itu. Kalau memang misalnya ketika memutuskan sesuatu negara perlu dukungan sosial dari masyarakat, mungkin dia akan merangkul gerakan sosial itu untuk melegitimasi keputusannya. Maka disebut selektif, gitu kan. Pada umumnya adalah dihalangi untuk akses kepada gerakan sosial atau akses kepada urusan politik dan negara, tapi pada kasus tertentu mungkin saja dibuka. Tapi berdasarkan kepentingan pemerintah yang melihat keterlibatan gerakan sosial penting pada kasus tertentu. Yang keempat, ya, pola relasi antara antara gerakan sosial dan negara yang keempat ini adalah sebutnya kooptasi informal atau informal cooptation. Yang disebut dengan kooptasi itu, kalau Anda berada dalam genggaman orang lain, Anda dikendalikan oleh orang lain, ada dalam kondisi terkooptasi. Nah, itu. Jadi, kooptasi artinya negara betul-betul mencengkram gerakan sosial, mengendalikan gerakan sosial, sehingga gerakan sosial tidak bisa bergerak tanpa izin, tanpa gerak negara. Artinya negara betul-betul mengendalikan gerakan sosial. Nah, tapi informal sifatnya, tidak misalnya dinyatakan dengan undang-undang dalam negara, dinyatakan dikooptasi. Tapi dalam praktek politiknya, kesehariannya, nyata-nyatanya negara bersifat kooptasi terhadap gerakan sosial. Nah, pada pola yang seperti ini, negara memberikan akses kepada aktor gerakan sosial untuk masuk kepada lembaga informal seperti elit politik. Nah, negara membolehkan gerakan-gerakan sosial untuk mendekati elit politik dan pemerintahan. Informal tuh kan ya. Tapi tidak memberikan akses kepada lembaga formal seperti partai politik. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi yang pada konteks seperti ini, negara mengendalikan gerakan sosial, tapi negara memberikan akses kepada gerakan sosial untuk mendekati atau bekerjasama untuk terhadap tokoh-tokoh politik, tapi jalurnya informal. Tidak formal melalui partai politik atau seperti DPR misalnya atau partai politik tertentu, tidak. Nah, dengan demikian pada pola keempat ini negara tidak melakukan tindakan represif. Nah, ini ada positifnya. Karena walaupun dikooptasi oleh negara, tapi negara tidak represif terhadap gerakan sosial dengan pola seperti ini. Oke. Nah, gerakan sosial akibatnya, tapi ada sisi negatifnya. Dikooptasi, tapi boleh berkolaborasi betul dengan elit-elit pemerintahan dan politik. Negara tidak represif, tapi gerakan sosial tidak punya kekuatan untuk menolak atau menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat penting. Ya, jadi lemah ya. Kekuatannya untuk terlibat dalam memutuskan jalannya sebuah pemerintahan atau kebijakan tertentu yang dibuat oleh negara. Nah, apa makna dari 4 pola tadi ya dalam relasi antara gerakan sosial dan negara ya? Nah, ingin sampaikan beberapa hal. Ketika berhadapan dengan negara, gerakan sosial itu berinteraksi dengan negara. Yang interaksi ini akan mengakibatkan terjadinya hal yang beberapa hal ya. Jadi pola interaksi antara negara dan gerakan sosial itu, apapun polanya, interaksinya akan mengakibatkan akan menentukan bagaimana pola atau bentuk negara itu. Nah, yang pertama,
akan melahirkan negara demokrasi. Bila hubungan antara negara dan gerakan sosial itu bagus, gerakan sosial diberi akses kepada ruang-ruang publik, kepada lembaga pemerintahan dan sebagainya, artinya diberi ruang untuk berkontribusi, maka akan lahirnya negara yang demokrasi. Ruang-ruang demokrasi di negara itu akan terbuka. Maka di sini akan lahir dan berkembangnya negara dan masyarakat yang demokratis. Ya, seperti kita lihat negara-negara maju di Amerika dan Eropa, Eropa Barat khususnya, dan negara kita. Ya, pada level tertentu negara kita adalah negara yang demokratis, salah satunya karena berkat gerakan sosial. Yang kedua, bisa saja yang muncul adalah gerakan sosial ini bisa interaksi antara gerakan sosial dan itu melahirkan reformasi kebijakan. Terjadinya reformasi atau perubahan satu atau beberapa bagian dalam suatu negara. Misalnya perubahan dalam sistem politik dari dari sistem satu partai ke multi partai. Contohnya negara kita nih, contoh yang paling bagus. Ketika gerakan sosial mahasiswa khususnya diberi ruang untuk berkontribusi pada 98, maka gerakan ini berkontribusi bagi perubahan di negara kita. Terjadinya reformasi dalam sistem politik. Salah satunya, kalau dulu kan sistemnya satu partai atau dua partai ketika zaman Soeharto. Walaupun ada 3 partai ketika itu, ada Golkar, ada P3 dan PDI. Tapi yang dominan adalah Golkar. Ya, tapi setelah reformasi, ketika itu pemerintah hanya boleh 3 partai itu. Setelah reformasi, terjadi multi partai. Siapapun boleh bikin partai, asal memenuhi syarat. Ya, gitu. Maka ketika pemilu pertama sesudah reformasi itu tahun 99 itu, Anda tahu nggak ada berapa partai yang terdaftar? Ada kurang lebih 150 partai. Ya. Nah, itu dari segi demokrasi bagus. Ya. Ketiga, relasi antara agama, negara dan gerakan sosial bisa saja melahirkan negara yang represif. Artinya, negara mengambil tindakan represif atau penekanan kekerasan terhadap gerakan sosial kepada para aktivis dan gerakan sosial. Nah, gitu kan. Kalau tadi polanya yang pertama dan kedua tadi. Yang keempat, pola yang dibangun antara gerakan sosial dan negara itu bisa saja melahirkan pemberontakan, insurrection, atau perlawanan yang dipicu oleh rakyat, yang mungkin dipimpin oleh gerakan sosial melawan negara. Kalau negara represif terhadap rakyatnya, tidak memberi peluang kepada gerakan sosial untuk berkembang, maka bisa saja gerakan sosial itu melawan. Tumbuhnya perlawanan-perlawanan terhadap negara yang represif tadi. Maka muncullah misalnya, kalau di negara-negara, contohnya ketika di zaman kita, zaman penjajahan, karena kita ditekan oleh Belanda, maka muncullah pemberontakan-pemberontakan di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya di Penogoro. Nah, karena negara tidak memberi peluang untuk perkembangan di Penogoro dan kawan-kawannya, maka muncullah pemberontakan. Karena pemerintah kolonial sangat menekan bisnis orang-orang pribumi dan memberikan konsesi justru kepada pengusaha Cina dan Eropa dan Arab, maka muncullah perlawanan dari pedagang lokal ya untuk melawan dominasi Cina dan Arab ketika itu, dan mereka dan Eropa mendirikan Syarikat Dagang Islam. Nah, contohnya ya. Perlawanan ini bisa bersifat kekerasan atau tidak kekerasannya. Terakhir, pola yang dibangun antara gerakan sosial dan negara itu bisa saja melahirkan namanya revolusi. Nah, gitu. Revolusi terjadi, revolusi kan adalah perubahan total dalam sebuah negara, sistemnya dari sistem A ke sistem B betul-betul yang berbeda sebelumnya, perubahan dalam struktur sosial, akibat adanya gerakan sosial. Ya. Nah, ketika gerakan sosial menguat dan negara memberikan peluang, atau mungkin juga tidak memberikan peluang, tapi begitu kuatnya gerakan sosial, bisa menimbulkan revolusi di sebuah negara. Nah, contohnya apa? Di negara-negara tapi yang revolusi ini tidak selalu demokratis ya. Contohnya, contoh yang terbaik adalah negara-negara Cina, Vietnam, dan Uni Soviet. Nah, di Cina misalnya ya, sebelumnya kan negara Cina itu revolusi yang dipimpin oleh gerakan
yang berbasis komunisme untuk menentang kekaisaran, akhirnya berhasil gerakan komunisme ini membalikan sistem pemerintahan Cina yang kekaisaran, yang monarki menjadi sebuah republik. Nah, terbalik gitu kan, revolusi kan. Nah, ini adalah berkat namanya gerakan sosial yang berbasis. Akhirnya sampai sekarang Cina ini adalah negara yang dipimpin oleh satu partai, yaitu Partai Komunis. Contoh lain adalah Vietnam yang sama-sama komunis dan juga Uni Soviet walaupun sekarang udah bubar ya. Ini adalah beberapa akibat atau impact dari pola bagaimana hubungan antara negara dan gerakan sosial ya, seperti itu. Jadi pola yang terjadi antara gerakan sosial negara itu menentukan bagaimana bentuk negara itu. Ya. Jadi kalau kita negara yang ada sekarang ini, baik negara kita atau negara lain itu, keberadaannya sekarang ini tidak akan terlepas dari bagaimana relasi antara negara dan agama, negara dan gerakan sosial di masa kini dan masa sebelumnya. Oke, itu poinnya ya yang utama. Nah, contohnya bagaimana hasil dari relasi yang tadi itu negara kita, itu paling jelasnya. Di masa penjajahan Belanda, kan, muncul gerakan kebangkitan nasionalisme karena mereka melawan represi orang pemerintah Belanda kolonial. Muncullah Serikat Dagang Islam, SDI, atau Serikat Islam yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Muncullah Budi Utomo, muncullah Muhammadiyah, muncullah Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Nah, inilah gerakan-gerakan sosial keagamaan yang merupakan ekspresi dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian hal yang sama terjadi juga di masa Orde Lama, ya. Tapi polanya tentu beda ketika ini sudah menjadi modern, sudah merdeka. Dan pada yang muncul juga pola yang sama kan kita lihat, bentuk yang berbeda kan kita lihat ketika kita melihat pemerintahan di masa Orde Baru, di mana pemerintah cenderung represif terhadap gerakan-gerakan sosial. Ya. Saya harap Anda bisa mengikuti ya uraian saya mengenai relasi antara agama, antara gerakan sosial dan negara ini ya, gitu kan. Bila Anda ada pertanyaan silakan sampaikan nanti di kolom tanya jawab dan juga sampaikan komentar Anda kalau Anda ingin memberikan tambahan penjelasan ini ya. Semoga bermanfaat. Oke.